pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Tahun 1713 sampai tahun 1715. Bab 1713, Woods and Heart. Tanpa ragu, Landon Sen duduk langsung di belakang anjing berkepala 3. Peri Yunmeng mendengus dingin, peri ini bisa sangat berbelas kasih kepadamu, seorang lelaki yang bau, jadi tolong bersyukurlah. Tapi aku juga memperingatkanmu, jika kamu berani melakukan sesuatu yang kasar pada peri ini, jangan salahkan peri ini karena tidak sopan. Ya. Landon Sen tidak menanggapi dengan rendah hati maupun rendah hati. Apakah dia dapat menemukan tanah yang kotor dan apakah dia bisa keluar mungkin tergantung pada peri Yunmeng. Meskipun peri Yunmeng ini berpose setinggi peri, bagaimana mungkin Landon Sen berani mengabaikannya? Melihat Landon Sen duduk dengan jujur di belakang anjing berkepala 3 dan tidak bergerak, peri Yunmeng berhenti berbicara omong kosong, dan langsung memberi perintah kepada anjing berkepala 3. Busur. Anjing berkepala 3 dari tingkat binatang ini tidak memiliki mentalitas apapun, hanya tahu untuk menyenangkan peri Yunmeng. Anjing itu membuat gonggongan yang menyanjung, dan kemudian bergegas ke suatu tempat. Dengan basis kultivasi Yunmeng peri pada tahap mengubah para dewa, menundukkan binatang buas puncak tingkat 4 tier 4 sebagai binatang roh, tampaknya agak pediatrik, tetapi saat ini basis kultivasi hilang dan tidak ada cara lain. Meskipun anjing berkepala 3 terluka parah oleh Landon Sen, tindakannya baik-baik saja. Anjing berkepala 3 berlari ke depan seperti anjing gila. Gaun peri Yunmeng benar-benar basah kuyup, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah dan sempurna, rambutnya kacau, dan dia memiliki banyak keindahan aneh, yang tampak cantik. Meskipun Landon Sen tidak tertarik pada peri Yunmeng, matanya masih tertarik dengan sosoknya yang sempurna dan indah. Saya harus mengatakan bahwa tubuh dan penampilan wanita ini masih terlalu sempurna, seperti ilusi, yang layak untuk tubuh tiruan. Untuk mencegah Peri Yunmeng dari kesalahpahaman, Landon Sen menarik pandangannya dan memalingkan muka. Setelah anjing berkepala 2 berlari selama 10 menit, Landon Sen dan Peri Yunmeng akhirnya melihat hutan, dan tanah berair perlahan-lahan menjadi basah dan kering. Hutan di depanku sangat aneh, di sekelilingnya gelap, dengan pohon-pohon kuning dan bengkok di mana-mana, dan angin dingin menderu, memberi orang perasaan menyeramkan dan suram. Di ujung trotoar air yang tergenang, sejumlah besar binatang tingkat rendah berkumpul berserakan, termasuk macan tutul dengan rambut hitam, babi hutan liar dengan punggung berduri, dan serigala berkepala 2 dengan merah menyala di seluruh tubuhnya. Binatang buas ini melahap ikan dan udang di atas genangan air yang berdiri satu demi satu. Sepertinya bukan hanya kita. Ikan dan udang ini semua tersedot oleh cahaya hitam di pintu masuk Netherland. Peri Yunmeng mengembun. Bukan peri yang buruk. Bagaimanapun, sebagian besar ikan dan udang di tanah ini tidak rusak, bahkan jika mereka rusak, mereka disebabkan oleh erosi udara yang berawan. Tidak ada air laut di sini, dan sangat tidak biasa bagi ikan dan udang muncul sebelumnya. Cahaya hitam diperkirakan mampu menelan semua makhluk hidup di sekitar laut. Para biarawan dan monster manusia itu mungkin juga telah tersedot ke negeri Nether, kata Landon Sen dengan wajah serius. Kamu masih pintar. Sayangnya, situasi kita tidak terlalu baik. Bahkan jika biksu manusia, setelah kehilangan basis budidaya, tubuhnya lemah dan tidak layak disebut. Tetapi kekuatan tubuh monster itu sendiri tinggi, bahkan jika tidak dapat menggunakan kekuatan iblisnya, kekuatan tempurnya itu masih bagus. Ini benar-benar masalah, lebih baik menghindari monster-monster itu. Peri Yunmeng mengerutkan kening. Landon Sen secara alami mengetahui hal ini. Bahkan jika monster itu tidak dapat menggunakan kekuatan iblisnya, fisik tiraninya saja akan sangat kuat. Pasukan klan iblis yang dipimpin Jingtian sebelumnya adalah yang paling lemah dari binatang iblis tingkat 5, dan fisiknya benar-benar sebanding dengan para pembudidaya tahap Yuan Ying tanpa pemurnian tubuh. Jika Anda menemukan monster yang mencari masalah, itu memang masalah besar. Namun, Landon Sen juga mempertimbangkan hal lain, dan kemudian berkata, Peri, kita tidak perlu khawatir tentang monster-monster itu, karena monster tidak bisa menahan korosi jangka panjang dari udara berawan. Ada udara berawan di tanah bawah ini. Diperkirakan bahwa monster tingkat rendah akan mati karena erosi udara berawan dalam waktu 3 hari. Mata indah Peri Yunmeng berbinar. Dia tidak mempertimbangkan hal ini sekarang, dan berkata, ya, Anda mengingatkan Ben Ferry. Jika Anda dapat membantu Ben Ferry dalam perjalanan, Anda bisa menunggu Ben Ferry untuk menyelesaikan tujuan dan menemukan jalan keluar. Dan membawamu keluar dari Belanda. Terima kasih, Peri Yunmeng. Landon Sen senang dan segera berterima kasih padanya. Faktanya, tujuannya persis sama dengan Peri Yunmeng, dan di dalam hatinya dia berharap bahwa Peri Yunmeng benar-benar dapat menemukan kotoran, dan dia dapat mengumpulkan cukup banyak kotoran, dan kemudian meninggalkan tanah di bawahnya. Faktanya, Landon Sen masih menyembunyikan sedikit tentang Peri Yunmeng, walaupun dia tidak bisa menggunakan kekuatan rohaninya sekarang, asal mula Guntur dan Kilat Kanli masih ada di sana, itu bisa menyerang Guntur dan Kilat Kanli dalam jumlah besar, dan kekuatannya cukup untuk dengan mudah membunuh setan di bawah tingkat ke-8. Binatang.
Tapi di tanah bawah ini, guntur kanli dan kilat di tubuh Landen Sen tidak akan pulih seiring waktu, jumlah kanli guntur di tubuhnya sangat terbatas, dan menggunakan sedikit kurang, jadi dia tidak menabrak anjing berkepala dua sekarang. Kanli guntur dan kilat. Satu untuk mempertahankan kekuatan, dan yang lainnya adalah untuk tetap tinggal dan mencegah Pri Yunmeng tidak merugikannya. Seperti kata pepatah, jantung pertahanan sangat diperlukan, bahkan jika Ferry Yunmeng adalah dermawannya, Landen Sen harus cukup berhati-hati. Setelah semua, wanita ini memiliki banyak kebencian terhadapnya. Anjing berkepala tiga terus bergerak maju, hutan dekat di depannya, dan binatang buas di sekitarnya tumbuh lebih dan lebih, hampir semua dari mereka makan. Penampilan ikan dan udang yang tiba-tiba ini hampir setara dengan pai yang jatuh dari langit, membuat binatang buas yang kelaparan ini senang dan berpesta pora. Sebagian besar binatang hitam tidak berbeda dari binatang buas yang sengit di dunia manusia, dan budidaya binatang buas yang telah dilihat Landen Sen dan Pri Yunmeng sangat lemah, yang terkuat adalah puncak urutan ketiga, dan hampir tidak ada gelap tingkat 4 binatang. Sebaliknya, anjing berkepala tiga yang mengendarai Landen Sen dan Ferry Yunmeng adalah neraka yang terkuat. Oh oh oh. Anjing berkepala dua itu menggonggong beberapa kali, dan semua makhluk yang masih makan memberi jalan, menghindarinya. Jelas anjing berkepala dua ini adalah Raja Hutan. Pri Yunmeng menghela nafas lega, dan sepertinya binatang buas ini benar. Seperti binatang buas dan binatang buas, semakin kuat binatang buas di dunia bawah, semakin kuat persepsi tentang nafas. Setelah semua, manusia berasal dari dunia luar, dan baunya sangat unik. Anjing berkepala tiga memimpin dalam mengendus aroma manusia, dan kemudian berlari begitu jauh. Udara mendung di hutan relatif tipis, dan ada banyak binatang buas di dalamnya. Setelah berjalan melewati hutan sebentar, Pri Yunmeng memperhatikan ada sungai kecil di depannya, matanya menyala dan anjing berkepala tiga itu berhenti. Pri Yunmeng terobsesi dengan kebersihan, dan dia tidak menyukai bau amis di tubuhnya dan tidak sabar untuk mandi. Peri ini akan mandi di sungai di depan. Jika kamu berani mengintip, peri ini mengebiri kamu. Pri Yunmeng melirik Landen Sen, memperingatkan dengan membunuh, wajahnya yang cantik berkilau karena malu. Pri Yunmeng tidak bisa melupakan, suatu ketika, dia mandi dengan Landen Sen, dan tubuhnya sudah lama dilihat oleh pria ini. Landen Sen kaget, Pri Yunmeng bisa membunuh orang dengan tampilan ini. Pri jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Pembohong. Pri ini tidak ingin mengingatkan kedua kalinya, Anda adalah orang yang bijaksana, Anda harus menyadari konsekuensi dari tidak tahu bagaimana mengukur. Wajah cantik Pri Yunmeng dingin dan menakutkan. Ya, jawab Landen Sen Weng, menarik kepalanya. Dia tidak akan mengintip Pri Yunmeng mandi jika dia membunuhnya. Gadis ini benar-benar berpikir terlalu banyak. Bab 1714, This Fairy Will Never Let You Go. Itu baik untuk diketahui. Kamu dengan cepat membalikkan punggungmu ke sungai dan membantu Pri ini menjaga angin. Pri Yunmeng mengabaikan kalimat ini, melompat dari belakang anjing berkepala tiga, dan berjalan menuju sungai. Landen Sen segera berbalik, memperhatikan sekelilingnya, membantu Pri Yunmeng menjaga angin. Pri Yunmeng melihat bahwa Landen Sen masih jujur, jadi dia santai dan berjalan ke sungai, melepas rok putih dan jubahnya, kaki batu gioknya perlahan-lahan melangkah ke sungai dan mulai mencuci tubuhnya. Buah sungai di neter-neter jelas berbeda dengan air sungai di dunia manusia, tentu saja perbedaannya tidak terlalu besar. Air sungai mengandung banyak udara keruh. Bagi orang awam, air sungai ini setara dengan asam sulfat pekat, dan pergi berendam sama saja dengan bunuh diri. Tapi tubuh Pri Yunmeng adalah buatan, tidak seperti orang biasa, air sungai tidak berpengaruh padanya. Landen Sen menunggu dengan bosan. Setelah beberapa saat, apa? Tiba-tiba, ada tangisan tajam dan tergesa-gesa dari sungai, mendengar suara itu, jelas dari Pri Yunmeng. Ekspresi Landen Sen berubah, dan dia segera berbalik dan bergegas menuju sungai. Anjing berkepala tiga berlari menuju sungai pada saat yang sama. Saya melihat Pri Yunmeng di sungai terperangkap oleh jaring ikan di tepi seberang, ada roh jahat berambut merah yang melemparkan jaring, dan beberapa roh jahat berambut merah di belakangnya membantu menarik tali jaring ikan. Roh-roh jahat berambut merah ini berbentuk manusia, dengan wajah mengerikan, dengan dua taring besar yang tajam dan melengkung di mulut mereka, dan anggota tubuh yang relatif tipis. Berbeda dari hantu dan hantu biasa, roh-roh jahat berambut merah ini sebenarnya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, dan mereka terlihat seperti orang buas. Setelah kehilangan kultivasinya, Pri Yunmeng hampir tidak memiliki perlawanan, dan ditutupi oleh jaring ikan yang dilemparkan oleh roh jahat berambut merah, dan menyeretnya ke pantai sedikit demi sedikit. Pri Yunmeng telanjang, kulitnya yang seputih salju terpapar ke udara, dan otot serta tulangnya yang dingin tampak terukir dengan hati-hati. Pada saat ini, dia tampak sangat malu, dan dia ditutupi jaring ikan. Anjing berkepala tiga, bunuh mereka untukku. Pri Yunmeng menjerit marah. Busur. Merasakan kemarahan di hati Pri Yunmeng, anjing berkepala tiga ini segera memasuki mode anjing gila, dan dengan tergesa-gesa menuju roh-roh jahat berambut merah di pantai.
Hati-hati, semuanya, ini anjing berkepala tiga. Ada pemandangan yang sulit dipercaya ketika roh-roh jahat itu dapat berbicara, dan roh jahat berambut merah yang terkemuka itu meraung. Melihat anjing berkepala tiga bergegas, roh-roh jahat lainnya segera mengeluarkan segenggam bubuk kuning dari pakaian dan terbang menuju anjing berkepala tiga. Anjing berkepala tiga itu secara tidak sengaja menghirup bubuk kuning, dan tiba-tiba melolong dengan sedih di mulutnya, seolah-olah dia telah menghirup banyak bubuk cabai yang menyengat. Oh oh oh. Anjing berkepala tiga berputar dan bersin terus-menerus, membuatnya sangat tidak nyaman. Sekarang, semuanya, lari. Roh jahat berambut merah terkemuka meraung, dan semua roh jahat berambut merah meninggalkan jaring ikan mereka, memalingkan kepala dan berlari ketika anjing berkepala tiga itu merasa tidak nyaman. Mau lari. Landon Sen bergegas dengan ekspresi suram, dan kedua tangannya yang besar tergesa-gesa meraih, dan kepala dua roh jahat berambut merah itu ditangkap langsung seolah-olah mereka sedang menangkap bola. Ketinggian dua iblis berambut merah hanya 1,5 meter, dan Landon Sen mengangkat dua iblis berambut merah tanpa usaha apapun. Ah! Kedua roh jahat berambut merah menjerit ngeri. Tangan Landon Sen menekan keras, dan kepala dua iblis berambut merah itu membanting bersama. Ledakan. Ada ledakan besar, dan kabut darah memenuhi udara untuk sesaat, dan kepala dua iblis berambut merah meledak langsung. Kedua roh jahat itu jatuh, kepala mereka hancur, dan darah kental mengalir ke seluruh tanah, bercampur dengan bubur otak dan kotoran lainnya, yang mengerikan. Lari. Ketika tiga roh jahat berambut merah lainnya melihat ini, mereka sangat takut sehingga mereka lari ke kedalaman hutan. Bagaimana mungkin Landon Sen seperti yang mereka inginkan, dia segera melangkah maju dan mengejarnya. Roh-roh jahat berambut merah ini tampak kecil dan kurus, tetapi kecepatan mereka luar biasa, hampir secepat citah yang berlari dengan kecepatan penuh. Tetapi dibandingkan dengan Landon Sen, itu jauh sekali. Kekuatan fisik Landon Sen sangat tinggi. Berlari adalah poin kuatnya. Berlari dengan kecepatan penuh bahkan dapat menyusul kecepatan pelarian para biksu selama periode pembangunan fondasi. Dia mengejar roh jahat berambut merah dan meninju roh jahat dengan berat di dada. Dengan suara teredam, dada roh jahat itu penyok oleh pukulan Landon Sen, dan hatinya hancur, membunuhnya seketika. Landon Sen menangkap roh jahat berambut merah lagi dan menghancurkan kepalanya dengan pukulan. Roh jahat berambut merah terakhir, Landon Sen tidak mengambil nyawanya, tetapi merasa bahwa dia masih memiliki kegunaan, jadi dia mengejutkannya dengan pisau tangan dan membawanya kembali. Di sungai kecil, Pri Yunmeng masih berjuang di jaring ikan. Jaring ikan ini berbeda dari jaring ikan biasa, hampir setara dengan yang terbuat dari baja, cukup berat, dan Ferry Yunmeng tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Anjing berkepala tiga di samping masih bersin dan kehilangan mobilitasnya. Peri, aku akan membantumu. Landon Sen berteriak pada Peri Yunmeng sambil masih menyampingkan roh jahat berambut merah yang pingsan di pundaknya. Peri Yunmeng tidak mengenakan pakaian, wajahnya memerah sampai ke akar telinganya, dia dengan cepat menutupi bagian atas dan bawah dengan tangan batu gioknya, dan berteriak dalam rasa malu, astaga, kau. Jangan berbalik dan melihat peri ini. Buta mata anjingmu. Landon Sen sedikit terdiam, meskipun dia sudah pasti melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat Peri Yunmeng, dia tidak bersungguh-sungguh. Untuk menenangkan kemarahan Ferry Yunmeng, Landon Sen langsung menutup matanya dan berteriak, jangan khawatir, Peri, aku tidak bermaksud menghujat kamu, aku hanya ingin membantu kamu menghilangkan jaring ikan di tubuhmu. Kamu jangan cepat-cepat. Peri Yunmeng sebenarnya ingin memberitahu Landon Sen agar tidak datang, tetapi dia benar-benar tidak bisa melepaskan jaring ikan di tubuhnya, dia hanya bisa menahan rasa malu yang hebat, dan mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Landon Sen memejamkan mata dan dengan cepat melangkah maju dan melepaskan jaring ikan yang berat dari Peri Yunmeng. Peri Yunmeng akhirnya keluar dari jaring ikan dan mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah melakukan semua hal ini, Landon Sen berbalik dan berbalik ke sungai. Peri Yunmeng segera mengambil gaun putih dan siyi dari pantai dan buru-buru menggantinya. Setelah melakukan ini, kaki putih cantik Peri Yunmeng langsung menendang pantat Landon Sen, dan Landon Sen terhuyung ke depan dan hampir jatuh ke tanah. Astaga, peri ini ingat apa yang terjadi hari ini, setelah meninggalkan tanah bawah, peri ini pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Peri Yunmeng dengan gigi terkatup. Meskipun Landon Sen tidak mengintipnya untuk mandi, dia masih melihat bagian-bagian kunci darinya. Apakah ini kehendak Tuhan atau kebetulan? Mengapa pria bau ini memanfaatkannya dua kali? Peri Yunmeng belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya, dan dia sangat malu dan marah. Dia tidak sabar untuk membunuh Landon Sen, lebih baik mengebiri. Sangat disayangkan bahwa sekarang dia telah kehilangan basis budidayanya, bahkan jika Peri Yunmeng ingin melakukan sesuatu terhadap Landon Sen, dia masih kekurangan kemampuan itu. Wajah Landon Sen hitam seperti dasar pot, berpikir bahwa kerja keras dan manajemen telah menyelamatkan hidup gadis Anda dengan niat baik. Jika tidak ada yang ingin dikatakan, mari kita lupakan, dan sebenarnya membalas dendam. Sikap Peri Yunmeng membuat Landon Sen sedikit muak. Bab 1715, Sagui en Nederland.
Bagaimanapun, Landon Sen menanggungnya, tidak ada episode yang terjadi. Siapa yang menjadikan wanita ini penyelamatnya? Tidak peduli seberapa besar keluhannya, Landon Sen dengan sabar berkata, "Peri, kamu menyukainya. Tugas Sen adalah untuk mengantarmu keluar dari negeri Belanda." Peri Yunmeng merinding di matanya yang indah, dan berkata dengan dingin, "Kamu menjadi kurang keras kepala, apakah kamu pikir retorika semacam ini dapat membujuk peri ini? Peri, percaya atau tidak? Sen hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak bersungguh-sungguh, dan aku tidak bisa menjelaskan yang lain." Landon Sen menggelengkan kepalanya, dia tidak lagi ingin menjelaskan. Bagaimanapun, Ferry Yunmeng adalah seorang biarawan yang telah hidup bertahun-tahun. Tentu saja, penglihatannya tidak buruk. Dia tahu bahwa Landon Sen tidak sengaja mengintip ke dalam tubuhnya. Itu hanya penghinaan yang tak terlukiskan baginya untuk menunjukkan postur memalukan ini di depan Landon Sen 2 kali. Dia tidak akan membunuh Landon Sen, tetapi dia tidak akan membiarkan Landon Sen mengambil keuntungan dari ini dengan sia-sia. Landon Sen mengabaikan penampilan Peri Yunmeng mengertakkan giginya. Dia mengambil roh jahat berambut merah yang telah dilemparkan ke tanah sebelumnya dan menamparnya dengan keras, berusaha membangunkannya. Roh jahat berambut merah ini bisa mengucapkan kata-kata, yang jelas berbeda dari hantu biasa. Terlebih lagi, kekuatan bertarung roh jahat berambut merah ini terlalu rendah, seperti manusia kurus biasa. Apakah peri tahu hantu macam apa ini? Mengapa kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia? Landon Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Peri Yunmeng melirik roh jahat berambut merah, merasa sangat marah, menggigit giginya dan berkata isolasi dan bodoh. Ini adalah hantu, hantu yang paling banyak di dunia hantu. Ini setara dengan manusia di dunia manusia. Hantu memiliki IQ yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan yang kuat untuk berkembang biak. Mereka ada di mana-mana di dunia hantu. Itu dia. Mata Landon Sen berbinar. Faktanya, dunia hantu ini berbeda dari imajinasi Landon Sen, karena kekuatan antarmuka, sulit bagi udara suram dari dunia hantu untuk membentuk hantu. Hantu di dunia hantu ada sebagai entitas, dan aura kotor dan aura keruh adalah makanan mereka, seperti halnya para beku membutuhkan 5 elemen aura. Ada banyak kesamaan antara dunia hantu dan dunia manusia, seperti hantu jahat ini. Status roh jahat di dunia hantu sama dengan orang biasa di dunia manusia yang tidak memiliki basis kultivasi. Hantu Sa dapat berkembang biak dalam jumlah besar, berkat kecerdasannya yang sangat tinggi, tahu cara bersatu, dan menggunakan beberapa cara untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti bubuk kuning yang digunakan untuk menangani anjing berkepala 3. Ini lebih mirip dengan manusia. Setelah Landon Sen menamparkan beberapa kali, roh jahat berambut merah yang tak sadar secara bertahap terbangun. Melihat Landon Sen di depannya, hantu jahat berambut merah itu sangat ketakutan sehingga dia sangat takut sehingga dia dengan gemetar memohon belas kasihan seolah-olah dia melihat iblis yang haus darah. "Maafkan. Maafkan aku. Jangan bunuh aku." Landon Sen tampak gelap dan berkata, "Baiklah, karena Anda dapat berbicara bahasa manusia, itu jauh lebih nyaman. Jawab beberapa pertanyaan saya dengan patuh, jika tidak, saya akan menghancurkan mayat Anda." Aura pembunuh yang berasal dari Landon Sen membuat roh jahat berambut merah seperti gudang es, berteriak ngeri, "Tuan Iblis, saya katakan, tolong jangan bunuh saya." Roh jahat berambut merah belum pernah melihat manusia. Meskipun roh jahat itu sangat mengerikan, di mata roh jahat, penampilan manusia juga sangat mengerikan. Roh jahat berambut merah berpikir bahwa Landon Sen adalah iblis dari luar wilayah, dan sangat ketakutan di dalam hatinya. "Dari mana Anda berasal roh-roh jahat? Apakah ada banyak jenis Anda di tanah neter ini?" Landon Sen mengajukan banyak pertanyaan, dan mulai bertanya satu persatu. Roh-roh jahat tidak mengerti mengapa Landon Sen mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal ini, tetapi ia menjelaskan, "Tuan Iblis, mungkin berbeda dari nama Anda. Tempat kami disebut benua neter. Roh-roh jahat ada di seluruh benua neter, di mana-mana. Memiliki." Landon Sen mengangkat alisnya dan bertanya, "Terlepas dari Anda roh jahat, ada hantu kuat lainnya di benua dunia. Apakah ada pembangkit tenaga listrik?" "Tuan Raja Iblis, aku hanya roh jahat kecil, penglihatan pendek, dan aku belum melihat dunia dari jauh. Aku tidak tahu siapa yang kuat di benua neter." Jejak rasa malu muncul di wajah hantu jahat, dan kemudian dia berkata, "Namun, ada legenda di Belanda. Hantu-hantu kuat itu umumnya hidup di puncak dunia. Untuk beberapa alasan, hantu-hantu kuat itu terjebak di puncak dunia dan tidak bisa masuk atau pergi. Neter kontinen. Ambil contoh suku kami. Tidak ada hantu Sa yang pernah melihat hantu tingkat tinggi dalam sejarah. Hantu Sa dari suku lain tidak pernah melihat hantu tingkat tinggi." Ketika kata-kata ini keluar, Landon Sen dan Ferry Yunmeng mengerutkan kening. Itu adalah puncak dunia lagi. The Sky Sea Monster Rache memiliki legenda bahwa puncak dunia di Netherland dapat terhubung ke dunia luar, bahkan dunia hantu. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa hantu yang kuat dapat muncul di puncak dunia, tetapi itu bukan hal yang baik untuk Landon Sen dan Ferry Yunmeng. Jika keduanya ingin meninggalkan Netherland, mereka harus pergi ke puncak dunia.
Jika ada banyak hantu tingkat tinggi di puncak dunia, itu pasti akan menimbulkan masalah bagi mereka. Landon Sen melirik hantu jahat berambut merah, dan berkata, maksudmu, selain bagian atas dunia, tidak ada hantu tingkat tinggi di benua Nether ini. Itu harus menjadi Raja Iblis. Jika tidak, bagaimana benua Belanda bisa mentolerir sejumlah besar roh jahat kecil kita untuk bertahan hidup dan berlipat ganda? Roh jahat merah itu segera menjelaskan. Landon Sen terus bertanya, seharusnya ada banyak binatang buas di dunia bawah di benua Netherworld. Apakah tidak ada binatang buas yang kuat di bawah dunia? Tuan Raja Iblis benar. Binatang Nether adalah musuh maut dari suku Sagui kita, tetapi jumlah Nether Beast di daratan tidak terlalu besar. Suku Sagui kita hampir tidak bisa menghadapinya. Binatang Nether di daratan tidak memiliki peringkat tinggi, yang satu itu anjing berkepala tiga adalah tuan dari hutan kabut ini, dan binatang hantu paling kuat di daratan tidak akan jauh lebih kuat dari anjing berkepala tiga. Hantu jahat berambut merah menunjuk ke arah anjing berkepala tiga yang melompat-lompat. Setelah mendengar ini, Landon Sen dan Ferry Yunmeng merasa lega. Tampaknya selama mereka tidak terburu-buru ke puncak dunia, mereka harus aman di Netherland. Landon Sen mengajukan banyak pertanyaan, dan hantu jahat merah menjawab dengan jujur. Netherland tidak menakutkan seperti yang dibayangkan Landon Sen, tempat paling misterius masih menjadi puncak dunia. Ada desas-desus di kalangan suku Sagui bahwa puncak dunia adalah gunung yang sangat tinggi, dengan sejumlah besar kabut hitam yang melekat di gunung, dan udara yang berawan begitu kuat sehingga substantif. Selain itu, ada kekuatan misterius di puncak dunia. Semua roh jahat dan binatang buas yang dekat dengan puncak dunia akan terkoyak oleh kekuatan misterius dan dipisahkan dari daging dan darah. Oleh karena itu, puncak dunia memiliki reputasi yang sengit di antara suku Sagui. Landon Sen menduga bahwa kekuatan misterius ini mungkin terkait dengan kekuatan ruang yang menindas di perut kun raksasa. Peri, mari kita cari tempat untuk tinggal dulu, dan kemudian perlahan-lahan mempertimbangkan mencari tanah yang kotor dan meninggalkan tanah bawah. Usul Landon Sen. Wajah cantik Peri Yun mendingin, dan amarahnya telah berkurang banyak, dan dia berkata dengan dingin, pergi saja ke suku roh jahat ini. Roh-roh jahat ini tahu banyak, dan mungkin mereka dapat memiliki beberapa informasi. Landon Sen mengangguk sedikit, lalu mencubit tenggorokan hantu jahat berambut merah dengan satu tangan, dan mengancam dengan kejam, bawa aku ke sukumu, berani memainkan tipuan apapun, kau akan mengambil risiko sendiri. Ya, Tuan Setan. Jawab iblis merah itu dengan gemetar.